Nyincang sampah lagi lur. Dan ini ada carbon forget original sama yang mix. Nanti akan bagus yang mana hasilnya. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan ngerjain dua helm dengan motif carbon forget lagi ya lur, seperti ini. Carbon forget ini kita dapatkan dari cincangan atau bekas dari carbon fiber yang tidak terpakai. Jadi kalau yang lembarannya itu seperti ini ya lur, jika masih utuh. Jadi saat kita ngerjain yang part-part di kevlarin atau di carbon fiber, itu untuk potongan samping-sampingnya itu tidak dibuang atau jangan dibuang terlebih dahulu ya lur, karena masih bisa digunakan. Nah, di video kali ini kita akan membuat motif dengan carbon forget, yaitu carbon forget original dan juga yang mix nantinya, untuk kita aplikasikan ke dua helm ya lur. Jadinya bakalan keren yang mana? Simak terus video ini. Jangan lupa sambil ngopi, karena akan ada tips and trick untuk penempelannya nanti ya lur. Oke, kita unboxing terlebih dahulu untuk helmnya. Di sini kita kedatangan helm NJS ya lur. Seperti apa keadaannya? Kelihatannya ini masih bagus atau istilahnya masih baru ya lur, karena bungkusannya juga masih rapi semuanya. Dan ternyata benar, ini masih mulus seperti ini. Mantap ya lur, masih baru langsung mau dirusak. Tapi memang untuk motif carbon forget ini memang lagi ngetren untuk saat ini ya lur. Oke, kita buka untuk yang satu lagi. Apakah helmnya masih baru atau sudah bekas lama? Yang ini kita kedatangan KYT R10 kayaknya ya lur. Dan sudah di custom, ini belakangnya sudah ditambahin ekor. Namanya apa ya? Spoiler ya. Cuman di sini catnya terkelupas ya lur, seperti ini. Catnya terangkat. Ini kemungkinan tidak diamplas. Berarti ini harus kita kupas terlebih dahulu untuk catnya di helm KYT ini, karena kayaknya ini mudah dikelupas ya lur. Jadi kita kupas terlebih dahulu. Lalu menjawab untuk pertanyaan kemarin, berapa ongkos untuk carbon forget helm atau kita tempel carbon forget, itu sekitaran 1 juta ya lur. Nah oke, di sini sudah beres untuk helmnya, sudah kita bongkar semuanya dari busa dan juga karet-karetnya. Kita lanjut ke pengamplasan. Di sini menggunakan amplas 150. Jadi helm kita akan amplas keduanya ya lur. Di sini memang saya gunakan amplas kasar, berfungsi untuk merekatkan atau biar resinnya itu lebih kuat merekat ya lur. Karena kalau permukaannya licin itu resin bisa mudah copot, karena resin saat keras itu seperti kaca jadinya. Nah oke, kita amplas terlebih dahulu. Setelah pengamplasan kita akan cat. Di sini saya menggunakan base coat PU Jet Black dari Belcoat dengan thinner slow dry reducer, perbandingannya 1:1 ya lur. Di sini saya menggunakan cat PU agar bertujuan untuk catnya itu tidak mudah terangkat, karena resin itu panas. Jadi usahakan menggunakan cat PU itu mengurangi resiko cat terangkat ya lur. Dan untuk helm di sini saya tidak epoksi lagi ya lur, karena ini catnya masih bawaan, jadi cukup kita amplas saja. Apalagi ini yang helm NJS ini warnanya sudah mirip sama epoksi ya lur, atau primer grey ya lur. Jadi setelah kita amplas langsung kita cat. Sambil nunggu catnya kering, di sini kita cincang terlebih dahulu untuk sampahnya. Di sini motifnya seperti ini ya lur. Kalau kita urai dari motif karbon itu bentuknya panjang-panjang seperti tali, jadi kita potong-potong. Di sini saya potong kurang lebih sekitar 5 cm karena permintaan dari customernya pengen yang seperti itu ya lur, pengen yang motif panjang-panjang. Bang, kalau beli kayak gitu di mana? Di online shop sekarang sudah ada yang jual ya lur, model-model kayak gini. Tulis saja carbon forget. Nah oke lur, di sini sudah ada carbon forget original dan juga yang mix warna ya lur. Nanti kita akan aplikasikan ke dua helm ini. Ini peralatannya seperti ini, ada kuas, gunting dan juga carbon forget. Lalu yang pertama kita encerkan yaitu resin. Di sini saya menggunakan resin biasa, beli di toko bangunan. Untuk perbandingan resinnya yaitu sekitar 30 ml resin dan 1 tetes katalis ya lur. Setelah itu kita aduk sampai merata. Untuk helmnya seperti ini, usahakan untuk bagian fan
dan juga karet itu ditutup ya lur, biar tidak terkena resin. Jadi natnya terjaga. Nah oke lur, sekarang saatnya kita ke pengaplikasian resin atau ngolesin resin terlebih dahulu. Di sini setelah kita campur resin tadi, kita oleskan ke helm. Ngolesnya tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Gunakan kuas ya lur, bisa menggunakan sarung tangan. Kalau saya tangannya sudah agak kebal sedikit ya lur, dengan model-model beginian. Setelah kita oles, kita siapkan karbon yang kita cincang tadi, kita tempelkan di atasnya. Nempelnya tinggal kita letak-letakkan seperti ini saja lur. Mau disusun nama pacar kamu juga boleh, atau nama apapun itu juga bisa lur. Cuman di sini kita buat motif acak dari cincangan karbon fiber, atau istilahnya jadinya karbon forget, karbon fiber yang ditempa lagi ya lur. Seperti ini jadinya setelah kita tempelkan. Bentuknya kayak jembut ya lur. Dan ini untuk tampilan yang carbon forget original, lalu ini yang carbon forget mix warna ya lur. Jadi nanti kita akan lihat bakalan keren yang mana untuk di dua helm ini. Setelah itu kita diamkan 1 jam dan kita tekan-tekan seperti ini ya lur. Jadi 1 jam itu resinnya belum terlalu kering, masih ada lengket-lengketnya. Nah di sini kita tekan-tekan seperti ini untuk karbon cincangannya itu agar tidak nyerungat-nyerungat ya lur, atau bahasanya apa ya, nyerodok. Setelah itu di sini kita gunting untuk bagian yang keluar dari jalurnya ya lur, atau yang lebih-lebih ke nut atau lebih-lebih keluar itu kita potong terlebih dahulu. Di sini berfungsi agar resinnya nanti itu tidak meresap ke bagian karbon yang keluar-keluar ya lur. Jadi seperti ini rapi. Jadi saat akan kita timbun resin itu tidak ada yang keluar. Jadi nanti tidak susah ngebersihinnya lagi ya lur. Nah oke lur, sekarang saatnya kita timbun menggunakan resin lagi. Di sini untuk perbandingannya masih sama seperti tadi ya lur, yaitu 30 ml resin dan 1 tetes katalis. Untuk cara ngolesnya di sini saya cocol-cocolkan saja, karena kalau saya kuas dengan cara diusap itu karbonnya ada yang ikut ke kuas ya lur. Jadi di sini saya cocol-cocol terlebih dahulu seperti ini. Oles sampai merata. Untuk bagian yang tidak perlu diresin juga jangan dikasih resin ya lur. Nanti ngebersihinnya itu susah, jadi berat nantinya. Nah oke, setelah kering di sini kurang lebih 1 jam kita oles lagi. Jadi kita langsung timbun 2 lapis ya lur. Di sini sudah bisa kita oles, jadi kita ratakan biar nanti ngamplasnya itu tidak terlalu berat. Karena kalau ngerjain 2 helm dengan diamplas tangan itu bakalan metekol ya lur nanti tangannya, kayak Popeye. Oke lur, kita keringkan. Di sini saya jemur, cuman tidak terlalu lama, saya jemur sekitar kurang lebih setengah jam. Kemudian kita diamkan lagi selama 1 jam biar benar-benar keras untuk resinnya. Ini sudah 2 lapis. Lalu untuk bagian yang terlalu tebal saya amplas menggunakan amplas grit ukuran 240 dengan memakai gerinda ya lur. Jadi biar tidak terlalu capek untuk tangannya, di sini saya menggunakan gerinda untuk bagian yang terlalu tebal atau yang jenggul-jenggul ya lur. Tidak semuanya kita amplas menggunakan gerinda karena tidak akan ketemu nutnya. Jadi kita nyari nutnya menggunakan manual seperti ini. Kita amplas menggunakan amplas ukuran 120 dan juga air, pastinya kita amplas menggunakan air ya lur. Mau diamplas kering juga nggak apa-apa, cuman di sini saya lebih suka menggunakan air. Kita amplas sambil cari nutnya itu biar bagus. Seperti ini hasilnya. Lalu lanjut ke amplas 240. Di sini kita langsung haluskan ya lur. Jadi sekali jalan. Tadi setelah penempelan kita resin, kita amplas itu di sini sekali jalan ya lur. Dan kalau halus itu hasilnya seperti ini ya lur. Sudah mulai terlihat untuk motifnya. Nah oke, setelah kita amplas hasilnya seperti ini ya lur. Untuk di helm KYT-nya di sini minta penambahan logo atau merek dari helm. Jadi saya buat menggunakan airbrush saja karena tidak ada stok water slide decal KYT ya lur. Jadi saya menggunakan manual untuk motifnya. Lalu untuk di proses berikutnya saya lakukan pengekliran di clear tahap awal, yaitu menggunakan PU 2K clear coat 3000 dari Belcoat dengan perbandingan 1:1. Jadi nanti setelah di clear itu akan kita amplas lagi ya lur. Untuk pengekliran yang pertama di sini saya lakukan sedikit tebal ya lur.
karena nanti akan diamplas sambil meratakan untuk bagian yang belum terlalu halus atau masih berlubang istilahnya. Jadi di sini kita clear saja seperti biasa. Untuk motifnya sudah mulai terlihat ya lur setelah kita clear atau kita burnish. Jadi untuk finishingnya tetap kita menggunakan clear. Jadi untuk penggunaan resin tadi hanya untuk menimbunnya saja ya lur. Nah oke, ini setelah beres pengekliran kita diamkan selama 1 hari dan akan kita amplas menggunakan amplas ukuran 1000 dan juga air. Di sini amplas layang saja kita haluskan. Jadi untuk bagian yang belum rata itu agar menjadi rata ya lur. Setelah kita amplas 1000 seperti ini sudah mulai terlihat glowing. Setelah beres kita amplas hasilnya seperti ini, kita keringkan terlebih dahulu lalu kita lanjut ke tahap finishing akhir. Saya menggunakan clear coat 2100 dari Belcoat. Ini yang HS ya lur atau istilahnya high solid. Untuk perbandingan clearnya yaitu 21, 2 clear dan 1 hardener dengan penambahan thinner 10%. Di sini saya menggunakan thinner slow dry reducer dari Belcoat ya lur. Untuk pengekliran finishing ini saya lakukan cuman 1 lapis saja. Jadi karena ini sudah halus, ini cukup 1 lapis juga sudah terlihat glossy ya lur. Untuk clear dari Belcoat yang HS ini sangat enak digunakan, apalagi untuk nyari-nyari glossy-nya itu sangat mudah atau sangat enak ya lur. Dan cepat kering pastinya. Nah oke, di sini sudah kita clear untuk kedua helm tersebut ya lur, dengan motif carbon forged original dan juga carbon forged mix. Dan ini untuk bagian dari helm KYT R10 yang menggunakan motif carbon forged biasa, dan ini helm NGS yang menggunakan motif carbon forged mix warna. Nah oke lur, di sini setelah beres kita clear, kita keringkan selama 2 hari ya lur. Ini kita diamkan selama 2 hari dan saya coba pasang. Ini untuk KYT-nya saya cobain pakai visor R7 ya lur punya saya, dan ternyata masuk. Untuk yang NGS-nya ini visornya tidak dibawa, jadi kita tidak bisa lihat hasil keseluruhan tampilannya ya lur. Kalau untuk KYT-nya sudah mantap seperti ini dengan motif carbon forged original atau carbon fiber tempa. Lalu untuk NGS-nya seperti ini dengan carbon forged mix warna ya lur, dengan warna ungu. Jadi gimana menurut teman-teman untuk hasilnya, itu bagusan yang mix warna atau yang original sih? Ini apa kucing ganggu aja. Hasilnya keseluruhan seperti ini jika kita sandingkan atau kita jejerkan, sama-sama mantap ya lur. Nah oke lur, jadi seperti itu jadinya ya lur. Lalu untuk pertanyaan apakah bobotnya nambah, ya pasti nambah ya lur. Cuman nambahnya nggak banyak, paling maksimal itu 2 on. Bisa jadi 1,5 on itu nambahnya berat paling segitu. Cuman untuk motifnya sudah mantap, untuk keamanannya juga oke ya lur, karena ini scanning atau istilahnya carbon forgednya itu kita lapiskan ke helm SNI atau yang sudah SNI, jadi menggunakan motifnya itu di luar dari batok orinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya lur untuk cara custom helm dengan menggunakan carbon forged atau carbon fiber tempa. Hasilnya seperti ini. Untuk step by stepnya seperti yang saya jelaskan tadi di dalam video. Untuk teman-teman yang pengen custom sendiri juga bisa, pergi saja ke tempat orang yang bikin atau garap karbon Kevlar, itu minta saja potongan yang tidak terpakai ya lur, lalu cincang sendiri. Untuk stepnya seperti tadi, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya. Pastinya di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.